Bella, kamu kalau bicara jangan sembarangan. Katakan kenapa kamu kesini. Siapa yang menyuruhmu tinggal di sini? Saya tidak akan panjang lebar bicara. Mulai malam ini, saya adalah penghuni baru di rumah ini. Apa Priti yang sudah menyuruh kamu tinggal di sini? Kenapa ini kamu katakan? Priti itu kan sudah menyerahkan semua asetnya kepada saya. Termasuk rumah ini juga. Tunggu dulu. Apakah kamu juga ingin menguasai rumah ini? Apa kamu mau menguasai seperti isi kontraknya? Kamu ingin kami diam saja dengan yang kamu lakukan? Ya, kayak gitulah keadaannya dan kalian harus menerima kenyataan yang pahit ini. Buat kamu, Mbak Najwa, ini adalah upah dari kebencian kamu ke aku. Ternyata Tuhan malah mendekatkan aku sama suami kamu. Kayaknya benda-benda di rumah ini cukup sesuai dengan seleraku. Mewah dan berkelas. Saya suka. Bella, sebaiknya kamu pulang saja sekarang. Rumah ini masih menjadi milik mertuaku. Dan aku punya kewajiban untuk melindungi istriku dari orang sepertimu, Bella. Oh, jadi menurut Bapak kalau saya ini berbahaya? Gini ya, Pak. Bapak nggak usah khawatir, karena saya itu masih punya hati nurani. Dan saya akan tetap membiarkan kalian untuk tinggal di sini. Sekarang saya mau cari kamar tempat saya tidur. Bapak bisa bantuin saya kan? Cukup, Bella. Kamu tidak usah arogan begini. Kamu pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang sekarang kamu lakukan. Ingatlah bahwa Allah melihat semua yang kamu lakukan. Sebaiknya ancaman Bapak itu Bapak tujuin aja ke pengacara Priti. Nona Syalu pasti akan dengan senang hati menerima ancaman Bapak. Jadi kita tinggal ketemu di pengadilan. Rehan, tanganmu sebentar lagi tidak akan ada di bahu Najwa, tapi ada di bahuku yang akan memberimu belayan penuh cinta. Bella, kamu nggak boleh masuk ke kamar ini. Ini kamar aku dan Rehan. Oh, ternyata ini kamarnya Mbak Najwa sama Pak Rehan. Pantesan nyaman. Kalau begitu aku tempatin kamar ini aja. Apa? Bella, ini adalah kamar kami. Dan tidak boleh sembarangan orang masuk ke sini, termasuk kamu. Oh, begitu. Tapi jangan lupa, kamar ini termasuk dalam objek perjanjian. Dan aku adalah pemilik sah dalam setiap ruangan yang ada di rumah ini. Termasuk kamar ini. Jadi kalian tidak punya hak lagi atas kamar ini. Kamu ini bebal atau bagaimana, Bella? Bagaimana kamu bicara seperti ini? Apa, Pak? Saya bebel. Terus istri Bapak gimana? Dia juga bebel kan? Dia itu nggak peduli kalau ternyata kita itu sebenarnya ditakdirkan buat bersama. Sudahlah, Bella. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu katakan sekarang, oke? Saya sih udah nggak peduli apa omongan orang. Tapi saya akan berbaik hati sama kalian. Kalau memang Pak Rehan biasa tidur di rumah ini dan di kamar ini, gimana kalau kita tidur di kamar ini bertiga? Ini hal gila yang baru aku dengar sekarang. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ini benar-benar ide yang sangat gila. Bagaimana mungkin kita bertiga tinggal di satu kamar? Dari mana ide gilamu itu bisa muncul? Najwa, aku pikir kalau diteruskan kita juga yang gila. Sebaiknya kita cari kamar lain untuk kita. Oke? Ayo Najwa. Kalau Pak Rehan biasa tidur di sini, sekarang aku yang nempatin kamar ini. Najwa, Rehan, ngapain kalian di sini? Boleh nggak kalau malam ini aku sama Rehan tidur di kamar Mami barengan sama Mami? Memangnya kamar kalian kenapa?
Karena Bella mengambil kamar kami. Yang Mami takutkan jadi kenyataan. Bagus. Sekarang Rehan dan Najwa terpaksa harus pindah ke kamar Ibu Hilda. Ibu yakin sebentar lagi orang-orang di rumah ini akan seperti cacing kepanasan karena harus berhadapan dengan kamu, Bella. Ini semua berkat kebaikan hati ibu. Oke, sekarang Ibu harus kembali ke kamar Ibu. Tapi kamu harus ingat ya, tidak boleh satu orang pun tahu bahwa Ibu ada di balik semua kacauan ini. Baik ibu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mami boleh kan? Malam ini aku sama Rehan tidur bertiga sama Mami. Bertiga? Kamu pikir Mami mau tidur bertiga sama kalian? Enggak. Mami nggak mau. Ya udah deh, kalau gitu kami tidur di sofa aja. Maaf ya Mami ganggu waktu tidurnya Mami. Iya, maaf. Udah, kalian berdua tidur aja di kasur yang empuk ini. Biar Mami yang tidur di sofa. Nggak apa-apa, biar kami aja. Maaf. Ya Allah, semoga besok pagi Rehan bisa membicarakan masalah ini dengan Nona Syalu. Dan semoga pengacara Priti itu bisa mengambil jalan tengah yang terbaik untuk kami semua. Daripada aku tidur di jalanan, lebih baik aku tidur di sofa. Yang penting aku harus tetap tinggal di rumah ini. Ya Allah, kepalaku. Astagfirullahaladzim. Jangan ribut Sakit lu. banget ya Allah. Ada orang tidur ini. Maaf, kepala saya sakit. Aduh, lu kagak bisa dibilangin ya. Ada orang tidur. Lu kalau sakit, ke rumah sakit sono. Iya, Lu Pak. sana. Lu ke sana lah. Iya, iya. Sana. Ibu tadi lupa mengucapkan selamat. Selamat ya. Akhirnya kamu berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua ini kan atas dukungan dan support dari ibu juga. Dan peluang yang ibu kasih ke saya. Kalau kamu menuruti semua yang ibu sarankan, kita pasti akan berhasil. Dan sebentar lagi, kamu akan bisa mendapatkan Rehan. Karena kamu kan sekarang yang berkuasa. Setelah ini, apa yang kita rencanakan? Setelah ini, kamu harus segera menikahi Rehan. Soalnya, ibu sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi dari Priti. Iya ibu, saya tahu. Tidak mudah rasanya kehilangan orang kita sayangin. Karena saya sendiri pernah mengalami hal itu. Bella, kamu adalah harapan ibu satu-satunya untuk bisa memberikan Rehan keturunan. Dan ibu akan melakukan apapun juga supaya mimpi ibu itu menjadi kenyataan. Itu pasti ibu.
aku akan memberikan banyak anak dari Pak Rehan. Kamu itu memang calon menantu idaman ibu. Kamu hebat sekali, Bella. Rehan, akhirnya kamu akan segera menjadi milikku. Kalau boleh tahu, kamu kapan nikahnya sama Farhan itu? Aku harus tetap menjaga amanah Mas Aldi untuk menjaga Mumtaz dengan baik. Lebih baik aku bercerita yang sesungguhnya tentang suamiku Farhan. Kalaupun Anita berpikir itu adalah Farhan, itu akan lebih baik. Mayang, kok kamu diem aja? Kamu belum jawab loh. Aku menikah Mas Farhan itu udah berjalan hampir 2 tahun. Tapi aku dinikahkan oleh wali hakim karena ayah aku menganggap kalau Mas Farhan itu nggak punya masa depan. Padahal saat itu Mas Farhan sedang meniti karir dan dia baru lulus kuliah, jadi ya wajar aja kan? Terus kalian pisahnya kenapa? Ya seperti yang kamu tahu, biasalah dengan kondisi yang pas-pasan, aku jadi sering cekcok dengan Mas Farhan. Tapi ya alhamdulillah aku melahirkan anak kembar, tapi sayangnya bayi aku yang satu lagi nggak bisa diselamatkan. Tapi alhamdulillah ada Mumtaz di samping aku. Ya sayang, Mumtaz bisa menghapus kesedihan aku. Tragis juga ya hidup kamu. Sama kayak hidup aku. Kamu tahu sendiri kan kenapa suami aku ninggalin aku. Kita banyak perbedaan dan akhirnya dia ninggalin aku dan bawa Mumtaz pergi dari rumah. Oh ya Anita, kamu bilang kamu punya informasi penting tentang suami aku. Informasi apa ya? Iya, waktu itu kan aku lihat foto suami kamu di koran. Dan dia sangat mengingatkan aku sama suami aku. Maafin aku ya, Mayang, tapi kayaknya informasi aku akan bikin kamu shock. Aku yakin 100% kalau suami kamu dan suami aku itu orang yang sama. Ya ampun Anita, ini Mas Aldi. Ya ampun, dia mirip sekali dengan Mas Farhan. Tapi itu nggak mungkin Anita, karena Mas Farhan nggak mungkin menikahi orang lain selain aku, itu nggak mungkin. Lagian, kalau diperhatiin dengan seksama, enggak, ini bukan Mas Farhan. Di sini Mas Aldi megang stick coffee dengan tangan kanan, sementara Mas Farhan itu kidal, itu nggak mungkin, kamu perhatiin. Jadi aku rasa kamu salah, Anita. Jadi maksud kamu Farhan dan Aldi itu kembar, tapi yang satu kidal, yang satu enggak? Ya bisa jadi mereka kembar ataupun mereka nggak kembar ya. Kamu pernah dengar nggak sih kalau di dunia ini kita memiliki kembaran walaupun bukan saudara-saudara? Aku ngerasa apa yang terjadi dengan suami kita itu adalah Kori. Apa benar yang dikatakan Mayang? Kenapa aku tidak memperhatikan foto Farhan dengan seksama? Kalau memang begitu adanya, Mayang pasti akan ketawain aku karena aku nggak mengenal suami aku sendiri. Berita kehilangan Farhan Abdurrahman. Ini kan Aldi. Tapi kenapa di sini tertulis namanya Farhan? Aku harus cari tahu apa hubungan Aldi dengan perempuan bernama Mayang itu. Dan kenapa juga nama Aldi harus berubah menjadi Farhan. Sayang.
tolong kembalikan Mas Aldi ya Allah. Jangan biarkan dia kesakitan seorang diri di luar sana. Ya Allah, kasihanilah Mumtaz. Dia masih membutuhkan Mas Aldi. Oh, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Mayang? Istri dari suaminya yang bernama Farhan. Ya benar. Mas ini siapa ya? Saya Dion, supir angkot. Dan ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke Mayang. Silahkan duduk dulu. Sebentar ya, saya panggilkan Neng Mayang dulu ya. Ya, makasih. Mama janji, Mama akan ketemuin kamu sama papa kamu. Permisi Neng Mayang. Iya Bi, masuk Bi. Neng Mayang? Iya. Ada supir angkot nyari Neng Mayang.